Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini kami ingin berbagi kiat sederhana namun sukses bagaimana kita memijahkan ikan koi jumbo. Seperti kawan-kawan saksikan pada video di atas ya, kolam pemijahan telah dipenuhi oleh busa, artinya telah terjadi pemijahan. Dan ini adalah pemijahan alami ya kawan-kawan, tidak menggunakan metode suntik atau metode manual, tapi murni alami. Jadi kita kumpulkan antara pejantan dan betina di dalam satu kolam dan terjadi pembuahan. Nah ini kawan-kawan, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya bagaimana tahapan sukses proses pemijahan ikan koi jumbo ini yang telah kami lakukan ini. Yang pertama kawan-kawan, air kolam gitu kita maturkan ya, atau kita matangkan, di mana air kolam ini di ketinggian sekitar 40 atau 50 cm gitu ya. Terus kita aerasi maksimal dan juga kita sirkulasi maksimal ya dengan menggunakan filter begitu. Dan ini karena kebetulan kami menggunakan air PDAM, akhirnya kami maturkan ini selama 1 minggu kawan-kawan. Jadi 1 minggu kita putar terus ya, kita cycling airnya itu hingga betul-betul airnya tampak bening, jernih begitu, dan kelihatan maturnya ya begitu. Nah setelah itu kawan-kawan selanjutnya proses sirkulasasi ini akan kita selesaikan ya. Untuk selanjutnya nanti kita pasang kakapannya kawan-kawan. Nah ini kakapannya sudah kami persiapkan, terbuat dari tali rafia kawan-kawan. Jadi ini kita buka ya. Nah ini kakapannya terbuat dari tali rafia aja yang murah meriah ya. Tali rafia yang diserut-serut gitu ya, sisir-sisir sampai lembut sehingga menjadi sebuah umbean lembut daripada tali rafia, seolah-olah kayak rumputan ya di alam liar gitu ya. Nah selanjutnya proses cyclingnya kita hentikan, pompanya kita matikan kawan-kawan. Nah ini pompanya sudah kita matikan dan mesin pompanya kita angkat ya, kita angkat. Nah itu. Nah selanjutnya itu tahap keduanya ya. Tahap keduanya adalah dengan memasang kakapan kawan-kawan. Nah ini kakapannya kakapan ini tolong sebelum dipasang di kolam pemijahan dicuci bersih ya kawan-kawan ya, dicuci bersih hingga berkali-kali gitulah, minimal 3 kali gitu supaya bersih, supaya tidak ada kotoran apapun. Setelah itu kita pasang di seluruh area kolam pemijahan kawan-kawan. Tempat sih bebas saja, tapi intinya kalau bisa di seluruh area lah gitu, tersebar di seluruh area kolam pemijahan begitu. Nah, karena kakapan inilah nanti sebagai fungsi tempat telur-telurnya menempel ya kawan-kawan. Nah ini sudah kita pasang semuaan kakapannya. Nah, itu tahap kedua ya. Tahap ketiga kawan-kawan, kita pagi ya kita masukkan pejantannya kawan-kawan. Jadi sekitar pukul 9 itu pejantan kita masukkan ke dalam kolam gitu. Ini tahap yang ketiganya ya. Ini pejantan pertama kita masukkan kohaku. Selanjutnya nanti kita masukkan lagi yang kedua. Ini pejantannya adalah sanke kawan-kawan. Nah itu sekitar pukul 9 WITA ya, kira-kira pagi lah kira-kira gitu. Nah ini harapannya biar adaptasi dulu sama kolam pemijahannya kawan-kawan. Nah ini kita lihat ya seperti apa, apakah ikannya itu gelisah ataukah tenang. Nah kita lihat ternyata alhamdulillah ya ikannya posisinya tenang, sehingga artinya air itu bagus ya, bisa diterima sama dia.
dia tidak mengalami kegelisahan. Nah ini kawan-kawan, alhamdulillah ya. Nah, ini pejantan yang kohakunya pergerakannya juga pelan aja, tenang begitu ya, dan alhamdulillah ya ketemu dengan pejantan sankenya. Nah ini dari situ artinya proses maturisasi air kita sudah sukses ya, alhamdulillah. Nah ini tenang dia ya, oke. Terus selanjutnya pada sore harinya kawan-kawan sekitar pukul 5 sore itu kita masukkan indukannya kawan-kawan. Jadi si pejantannya sudah merasa ini rumahnya dia ya, kolamnya dia. Nah sekarang pada sore hari itu sekitar pukul 5 sore itu indukannya kebetulan kami yang kami pijahkan adalah sanke juga, kohaku juga. Ini kohakunya, indukannya kita masukkan ke kolam pemijahan. Nah ini kawan-kawan, jadi tahap yang keempat adalah indukan masuk ke kolam. Nah alhamdulillah ya, kohakunya juga kelihatannya tampak tenang gitu ya, bisa menerima kondisi airnya, dan juga dia pergerakannya tenang ya, nyantai begitu, tidak gelisah begitu, dan insya Allah ini artinya sudah tanda-tanda positif bagus nih gitu kawan-kawan. Jadi baik pejantan maupun betinanya bisa menerima kualitas airnya gitu ya, bisa diterima sama dia, jadi dia merasa nyaman ya dengan air yang ada. Berarti proses maturisasi kita sukses. Oke, nah ini kita lihat ya pergerakannya, indukannya seperti apa, dan ternyata juga betul-betul tenang ya, indukannya tidak mengalami kegelisahan. Dan kita tunggu ya sampai dia ketemu sama pejantannya ya. Nah, karena kan ketutup kakaban nih. Nah, pejantannya di sebelah sini nih. Nah, belum ketemu nih sama betinanya ya, sama indukannya. Biasanya keciuman ya. Nah akhirnya alhamdulillah kawan-kawan, begitu sudah kita lihat pejantannya udah ketemu sama indukannya, betinanya, artinya sudah aman. Oke, kalau sudah seperti itu artinya proses pemijahan segera dimulai ya. Nah ini kita tutup kawan-kawan, kita tutup dulu dengan penutup kolam ya, supaya nanti kasar kejar-kejaran tidak sampai lompat keluar ya. Dan setelah itu jangan lupa lampunya digelapin kawan-kawan, suasananya kondisi gelap ya. Ikan koi itu kawinnya pada malam hari. Nah besok paginya kawan-kawan, alhamdulillah ya, kita lihat sekitar pukul 9 gitu. Nah air kolam itu sudah penuh dengan busa. Nah ini artinya proses pemijahan alami sukses ya. Tadi malam itu telah terjadi pemijahan ya, atau perkawinan antara pejantan dan betina itu, di mana indukannya telah mengeluarkan telur-telurnya dan disemburkan spermanya oleh pejantannya, dan akhirnya membuatlah kondisi kolam itu penuh dengan busa. Nah busa ini sebetulnya indikasi sperma kawan-kawan. Ini spermanya pejantan nih. Jadi semakin banyak busanya artinya spermanya semakin mencukupi ya, telah mampu membuahi semua telur-telur yang dikeluarkan oleh indukannya. Nah ini alhamdulillah kawan-kawan ya. Jadi prosesnya sederhana aja kawan-kawan, cukup semalam aja gitu ya. Jadi paginya pejantannya kita masukkan, sorenya indukannya atau betinanya kita masukkan, malam hari terjadi perkawinan, besok paginya sudah menghasilkan kolam penuh dengan busa. Ini artinya pemijahan telah terjadi, alhamdulillah ya. Jadi sederhana aja kawan-kawan, jadi mudah dan sukses kawan-kawan. Jadi kiatnya kayak begitu kawan-kawan. Nah selanjutnya untuk mengamankan indukannya maupun pejantan maupun telurnya itu harus segera dipisah ya. Jadi ini sekarang kita ambil nih kawan-kawan. Pertama kita ambil adalah indukannya itu kawan-kawan. Jadi indukannya kita ambil ya, kita angkat, kita keluarkan, kita masukkan ke kolam karantina gitu, untuk supaya indukannya istirahat ya,
setelah dia semalaman dikejar-kejar sama pejantannya begitu ya, dan bertelur ya, dan itu menguras tenaga itu kawan-kawan. Nah, untuk yang kedua selanjutnya adalah pejantannya. Ini juga begitu, ini pejantan yang pertama kohaku itu kita keluarkan dari kolam, itu juga dikarantina kawan-kawan gitu ya, dikarantina di kolam yang terpisah ya. Terus selanjutnya ini pejantan yang kedua kita ambil juga ya. Nah, kita ambil kedua untuk juga sama ya, dikarantina, diistirahatkan di kolam peristirahatan dia gitu ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan selanjutnya supaya tidak menimbulkan jamur ya kawan-kawan ya. Jadi akhirnya sisa dari sperma itu, busa-busa itu harus kita angkat kawan-kawan. Jadi kita ambilin ya, busa-busa itu kita bersihin dari kolam pemijahan agar tidak terlalu amis dan menghasilkan jamur ya, mendorong terjadinya jamur. Nanti kalau jamurnya banyak, akhirnya telurnya menjadi jamuran dan tidak jadi menetas kawan-kawan begitu. Jadi tekniknya setelah indukan pejantan sudah kita ambilin, nah kita bersihkan air kolamnya gitu ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya, alhamdulillah terlihat ya ada telurnya ya, berupa butiran kecil warna putih itu kawan-kawan. Nah, itu artinya ada terjadi telur kawan-kawan. Alhamdulillah telurnya sudah menempel pada kakabannya ya, alhamdulillah. Nah, jadi setelah spermanya sudah kita ambilin ya, busa-busanya sudah kita bersihin begitu ya, kira-kira sudah bersih, dan kita pastikan ada telurnya begitu. Telurnya masih berupa putih kebening-beningan begitu ya, bukan putih jelas, putih mencolok itu tidak. Itu artinya telurnya aman. Nah, selanjutnya kita kurangi kawan-kawan. Jadi yang ke-9 tuh air kolam dikurangi 50% kawan-kawan. Jadi mengurangi tingkat keamisan ya, keamisan daripada air kolam pemijahan tadi. Nah, ini kita keluarin, kita buang airnya ya, sebanyak 50% lah kira-kira begitu. Harapannya apa? Harapannya nanti kita ganti kawan-kawan dengan air yang baru, yang bersih begitu, sehingga kondisi air di dalam pengeraman telurnya itu kondisinya baik. Nah, sambil nunggu kita pengurasan, nah ini kawan-kawan, inilah salah satu kolam karantinanya khususnya untuk yang indukan. Nah, ini kawan-kawan indukannya itu kita karantina. Nah, jangan lupa ya, ikan koi itu ikan koloni ya, sehingga jangan dibiarkan dia terkarantina seorang sendirian, itu harus ditemani kawan-kawan. Nanti setelah kita taruh di sini harus dikasih teman gitu ya, tapi temannya yang sesama betinanya ya, gitu, supaya dia tenang begitu, bisa istirahat ya masalah proses perkawinannya. Nah, sedangkan yang satu lagi yang pejantan itu tidak terlalu sensitif kawan-kawan, tapi juga perlu dikarantina. Nah, ini juga akhirnya kami kumpulkan dengan ikan-ikan koi yang lebih kecil lah gitu, kira-kira gitu. Dan alhamdulillah ya, pejantannya juga tampak tenang ya, tidak mengalami kegelisahan karena dia merasa berkoloni ya. Sedangkan betina tadi sempat agak gelisah ya, nanti akan kita segera lengkapin dengan temennya begitu ya. Nah, ini kawan-kawan, jadi jangan lupa ya, setelah berhasil pemijahan wajib kawan-kawan ini ikannya diistirahatkan, dikarantina ya. Dan karena kondisinya dikhawatirkan masih belum stabil, jadi kita tutup ya, pakai tutup kolam ya, kolam tutup. Jadi dalam pemijahan ikan koi kita harus menyediakan 3 kolam kawan-kawan ya. Jadi 2 kolam karantina untuk pejantan dan betinanya, dan 1 lagi kolam pemijahannya. Nah, ini kawan-kawan, ini alhamdulillah air kolam pemijahan sudah kita isi lagi dengan air yang baru. Nah, ini kawan-kawan, sampai ke level yang kondisi semula tadi gitu. Jadi kita isi kembali ke 100% lagi kawan-kawan. Nah, itu ya, jadi tadi airnya sudah kurang, dan dengan demikian harapannya kualitas air pengeraman telur itu
kembali lebih baik begitu ya, kembali baik ya setelah proses pemijahan tadi. Nah, jangan lupa aerasinya tetap harus tinggi ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya kawan-kawan, indukannya maupun pejantannya kita ukur ya. Indukan Kohaku, kemudian pejantannya Kohaku juga. Yang ini, satu lagi adalah pejantannya Sankei. Nah, ini dia. Ini pejantan Sankei. Kemudian ini induknya Kohaku. Dan pejantan satu lagi adalah Kohaku. Ya, ini sekarang kita coba ukur berapa panjangnya. Oke, sekarang kita induknya dulu, panjangnya berapa induknya. Kita lihat. Oke, sekitar induknya 55 kawan-kawan. Kita 55. Terus sekarang pejantannya Kohaku kita ukur 50. Kemudian Sankei-nya panjangnya hampir 60 kawan-kawan. Ya, oke. 58, 59. 58, 59. Kemudian induknya ada lagi ya, induknya kita cek. Panjangnya ya 55. Oke. Jadi induknya 55, kemudian pejantan Kohakunya 50, sedangkan pejantan Sankei-nya 58 kawan-kawan. Oke. Sekarang saatnya dikembalikan ke kolam utama. Sekarang saatnya kita mengembalikan indukan ikan koi Kohaku ke kolam utamanya. Monggo Pak Slamet, indukannya dulu ya. Indukanya pelan-pelan ya. Oke, kita kembalikan indukannya ke kolam utama. Iya. Oke, indukannya sudah tergabung. Sekarang pejantannya sudah kita kembalikan. Oke. Iya, Kohakunya udah lepas. Kemudian Sankei-nya sekarang, iya, sudah lepas. Alhamdulillah. Indukannya sama pejantannya telah berkumpul kembali sama kawan-kawannya di kolam utama. Demikian sharing pengalaman kami di dalam memijahkan ikan koi jumbo. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.